Mari kita buka Wahyu pasal yang kedua. Kalau dalam 3 minggu terakhir ini kita belajar ada sesuatu pesan Bapa di dalam kitab Wahyu pasal 2 tentang 7 jemaat Bapa ya. Amin. Minggu lalu kita belajar di Smyrna. Sekarang kita masuk di Tiatira. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya tidak mengulang lagi, saya percaya Anda masih mengingat apa yang menjadi pesan Bapa buat orang-orang percaya yang ada di Efesus, yang ada di Pergamus, yang ada di Smyrna. Katakan sebelah kiri kananmu, Anda harus selalu ingat supaya Anda tidak jadi sama seperti mereka. 1, 2, 3. Anda harus cepat bertobat. Kalau tidak, selamat sudah. Tidak akan pernah ada bersama dengan Bapa. Ada amin? Oke. Hari ini juga sesuatu yang penting untuk Anda pahami tentang satu jemaat, yaitu di Tiatira. Kita baca bersama berganti-gantian. Saya ayat yang genap, Anda ayat yang ganjil. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Katakan sebelah kiri kananmu, Bapa mengasihi kamu. Anda bisa perhatikan jemaat di Tiatira begitu luar biasa. Siapa di sini yang suka melayani Tuhan? Saya percaya semua kita suka cita kalau orang ajak pelayanan atau kamu terlibat dalam sebuah pelayanan. Saya percaya semua orang akan suka cita. Amin. Kata Alkitab dalam pasal yang ayat yang ke-19 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir ini lebih banyak daripada yang pertama. Ini untuk para pelayan. Kasih tahu, ini para pelayan, hamba-hamba Tuhan dong. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Ini untuk hamba-hamba Tuhan, para pelayan. 1, 2, 3. Termasuk kamu. 1, 2, 3. Ya, kamu kan juga melayani itu, ada amin. Ini bukannya soal hamba-hamba Tuhan, penginjil, pendeta, atau siapapun yang tanda kutip, oh ini hamba Tuhan. Bukan saja, tapi semua kita yang percaya kepada Bapa, kita disebut hamba-hamba Bapa. Setuju, katakan amin. Berarti ini sabda ditujukan kepada siapa? Kita semua. Ada amin. Hanya terlebih khusus bagi mereka yang melayani,
yang mengambil bagian dalam pekerjaan Bapa yang ada di bumi ini. Apapun, semua hal yang disebut dengan pekerjaan Bapa. Mau dia itu aser, kolektan, jaga parkir kah, PL kah, pelayanan semua. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Emangnya Anda tidak dilihat, semua dilihat. Anda yang memberi kah, Anda yang tidak memberi kah, ada yang bisanya ini, saya bisa begini kak, pelayanan. Saya bisa begini, juga pelayanan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Semua yang lu lakukan buat Bapak itu pelayanan. 1, 2, 3. Ngomong kuat. Ya, jadi kebanyakan orang berpikir yang penting saya pelayanan. Tuhan mengerti, pasti mati masuk surga. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, baca Tiatira. Supaya lu otak terbuka. Jangan berpikir bahwa Anda sudah pelayanan banyak, sudah punya pelayanan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, kemudian Anda dalam keadaan aman-aman saja, tidak didikte, tidak dilihat oleh Bapa. Lihat, Bapa selalu melihat sampai yang paling terkecil. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu tetap murni kakak. Jangan sampai kita ini sudah melayani, sudah besar, semua sudah dikasih Bapa, fasilitas ada. Berbeda nanti kehidupannya dengan sebelum ada apa-apa. Belum terkenal, belum memiliki fasilitas, doanya luar biasa. Cinta Bapanya sangat amat luar biasa. Tapi ketika dia sudah dapatkan semua yang dia pergumulkan, hasil dari pelayanan. Wow. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, berubah. 1, 2, 3. Makanya jadilah orang tidak boleh berubah. 1, 2, 3. Mau ada atau tidak, mau diberkati atau tidak, mau difasilitasi atau tidak, hidupmu harus tetap sama supaya hatimu tetap murni. Setuju, katakan amin. Jangan berubah. Kenapa? Bapak terus melihat kak. Di Tiatira ini kesaksiannya luar biasa. Aku tahu pelayananmu. Aku tahu semua yang lu kerjakan. Semua pelayananmu, pekerjaanmu. Lihat, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, bahkan imanmu. Bapak tahu. Anda bisa bayangkan pekerjaanmu dia tahu. Baik kasihmu maupun imanmu. Artinya apa? Anda masuk dia punya standar. Anda masuk loh, luar biasa ya. Baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Artinya apa? Pelayanan tambah banyak ini. Dan dia ambil tanggung jawab semuanya. Ini dia buat, ini dia buat, itu dia buat. Semua dia ambil. Luar biasa. Diundang sini dia pergi, diundang sana dia pergi. Khotbah di sini, khotbah di sana. Usir setan di sini, usir setan di sana. Pokoknya pelayanan apa? Lapis. Maju terus. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kan ada orang yang suka pelayanan. Tidak suka berdoa tapi suka pelayanan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Lu nih terbalik. Suka doa baru pelayanan. Kasih tahu. Jangan pakai hukumnya dunia, suka pelayanan supaya orang tahu lu nih orang pelayanan. Wih, pokoknya kata duduk berdiri jadi lusa. Ini hari lu bukan khotbah berarti lu jaga-jaga parkir, tidak apa-apa toh. Semua lu ambil habis dari bawah sampai atas lu. Di mana-mana lu semua, wih, luar biasa, tidak apa-apa. Ada orang yang suka pelayanan, satu hari kalau tidak pelayanan tuh sakit. Kasih tahu sebelah kiri kan, lu doa tidak doa satu hari itu yang sakit. Bukan satu hari tidak pelayanan, lu sakit. Kasih tahu, bertobatlah kamu. Nah makanya Alkitab bilang apa? Pelayanan yang terakhir itu lebih banyak daripada yang pertama. Artinya apa? Dulu masih merintis toh, masih sedikit-sedikit. Sekarang kakak ngeri. Di mana-mana ada kamu. Semua orang post story kamu. TikTok kamu. Pokoknya kamu dan kamu saja. Luar biasa. Jadi berkat kok. Saya tidak menghina, tapi memang jadi berkat kok. Dulu tidak ada orang yang toy senu. Sekarang orang sudah toy. Lihat, hati-hati. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu imanmu. Aku tahu kasihmu. Aku tahu apa yang lu kerjakan. Bahkan pekerjaanmu hari-hari yang terakhir ini jauh lebih banyak daripada yang pertama. Artinya apa? Pelayanan berkembang. Jemaat tambah banyak. Gereja tambah besar. Persekutuan tambah besar. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Omong kuat, hati-hati. Yo, ada saya pernah ketemu satu orang, dia baru bertobat, dia bergabung di salah satu komunitas. Dia bilang gini, Kak Fik, dulu betanya ikut di LH saja. Tapi hari ini kakak beta ada di ini.
di komunitas ini, beta dipercayakan jadi ketua komsel. Luar biasa Kak. Dan sekarang beta pimpin ini kakak dulu yang di LH yang bimbing saya. Aduh, saya kira rasa kemana kok, sudah tuh. Kemudian dia ada pelayan lagi di sini, di pelayan di sini, kakak saya dipercayakan ini oleh gembala saya. Waduh, saya bilang begini, hati-hati. Semakin banyak, semakin lu punya peluang untuk jatuh. Karena orang yang banyak dipercaya itu banyak dituntut. Dan kalau kamu tidak berhasil mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada kamu, berbahaya kamu. Makanya kenapa Bapak bilang apa? Ketika kamu diberi satu talenta, pergunakan satu talenta itu untuk mengembangkannya dan berkembang kakak. Jangan sampai tidak. Ada amin? Bisa mengerti tidak? Artinya dia natural. Bukan karena ini, bukan karena itu. Saudara yang dikasih oleh Bapak, lihat baik-baik. Dia tahu semua imanmu. Dia tahu kasihmu. Artinya dia tahu kamu sedang melakukan apa yang diinginkannya. Tapi dia mencela. Kita terus ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan, lihat. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu imanmu, aku tahu kasihmu. Aku tahu pelayananmu lebih banyak daripada pelayanan yang awal. Tetapi ini aku mencela engkau karena ada satu tindakan pembiaran. Lihat, kalau dulu masih 1-2 orang fokus Kak. Dulu 1-2 orang tuh orang biasanya fokus. Tapi kalau sudah ribuan orang, banyak orang, fungsi kontrolnya itu berkurang. Yang penting banyak, besar, orang berkata jemaatmu berapa? 2.000. Jemaatmu berapa? 1.000. Jemaat berapa? 50.000. Wow, Tuhan pakai Anda, amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, tapi dia mencela engkau karena ada sebuah pembiaran. Pembiaran apa? Kamu bisa lihat. Karena engkau membiarkan wanita Isabel. Pertanyaannya, ini perempuan siapa ini? Isabel ini siapa? Lihat, yang menyebut dirinya Nabi A. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan apa? Berhala. Pertanyaannya, kita akan bahas Isabel. Dulu kalau kita doa dulu, usir-usir roh-roh jahat, biasa begitu. Pelepasan orang. Ini roh apa? Roh Isabel. Karena orang punya pikiran, kalau bicara tentang Isabel atau Isabella, itu bicara tentang satu spirit, namanya spirit perzinahan. Roh berzina. Jadi kalau ini roh apa? Roh Isabel, roh perzinahan ini. Jadi selalu di otaknya orang langsung berpikir Isabel adalah berzina, pezina. Tapi tahukah Anda Isabel itu adalah siapa? Seorang ratu di Israel. Dari keturunan yang tidak dikehendaki oleh Bapa, tapi diambil oleh seorang raja Israel namanya Ahab. Mengambil Isabel menjadi raja, menjadi istri. Jadi Raja Ahab mengambil seorang istri dari Edom namanya Isabel. Seorang yang tidak mengenal Bapa, seorang yang sangat-sangat menyakiti hati Bapa. Tapi si Ahab, Raja Ahab ini kakak, mengambil dia sebagai istri. Kesalahan fatal. Ahab ini adalah seorang raja di Israel kakak. Dia punya kepemimpinan. Istrinya ini adalah seorang penyembah berhala kelas berat. Seorang penyihir kelas berat. Seorang yang membantai semua nabi-nabinya Bapa, dibunuh semuanya. Termasuk hampir membunuh nabi namanya Elia. Jadi kalau nanti Anda pulang, Anda bisa membaca dalam 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, bercerita tentang Ahab, bercerita tentang Isabel. Bagaimana kelakuan Isabel kepada Ahab. Bagaimana Isabel punya pengaruh yang begitu dahsyat, mempengaruhi seorang raja Israel yang harusnya menyembah kepada yang kudus dan yang benar. Tetapi lihat, berubah semuanya. Anda perhatikan, ini satu kerajaan kakak yang dilahirkan oleh pencipta, diizinkan dilahirkan loh. Kan kalau kita melihat Israel itu bukan sesuatu yang biasa-biasa, sesuatu yang luar biasa. Dari Abraham turun semua, kemudian lahir Yakub. Yakub turun 12 suku. 12 anak jadi 12 suku. 12 suku jadi satu bangsa. Itulah bangsa Israel. Ada amin? Kemudian mereka ditindas. Mereka dijajah oleh bangsa Mesir 400 tahun. Kemudian mereka dibawa keluar oleh Musa ke tanah Kanaan.
Di tanah Kanaan mereka mulai apa? Memberontak terhadap Bapa dan meminta seorang raja di zaman Samuel. Disitulah mereka mulai membangun sebuah kerajaan yang mereka tuh kepingin sama seperti bangsa-bangsa lain yang punya raja. Makanya kalau kamu belajar sejarah, begitu dahsyatnya, luar biasa orang Israel menolak Bapa. Bukan di Golgota saja kakak, tapi itu sudah tabiat dari nenek moyang mereka. Dari sononya orang Israel itu sudah tolak Bapa terus menerus. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Puncaknya sampai di Golgota mereka menolak ya hidup itu di Golgota kakak. Jadi jangan berpikir orang Israel itu baik-baik saja, belum tentu. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Hati-hati. Nah, jadi Israel ini memang orang-orang yang dipilih oleh Bapa, amin. Tapi lihat manusianya tuh tegar tengkuk. Tahu tegar tengkuk? Diomongin, iya, tapi perbuatannya menolak. Dikasih tahu, tapi perbuatannya menolak. Dibuat mujizat, lihat, lapar ada mana? Lapar ada burung puyuh. Haus, titi batu keluar air. Panas ada tiang awan. Dingin ada tiang api di malam hari. Kata Alkitab, mereka punya baju ini melengket dengan tubuh. Artinya apa? Tidak ada satu helai baju yang kusut. Tak tempel istilahnya begitu. Kasut mereka tidak ada yang robek. Selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Mereka dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Berarti ini orang Israel semua ini luar biasa kak. Mereka betul-betul orang pilihan Bapa. Setuju katakan amin. Mereka sudah tolak Bapa, tapi Bapa masih mengizinkan. Mereka minta untuk seorang raja. Bapa bilang silakan. Mereka bilang membangun kerajaan, silakan. Sekalipun kita punya Bapa, punya hati ini hancur kakak. Bapa punya keinginan dan kerinduan membangun satu bangsa yang pusat pemerintahannya itu terpusat hanya kepada pencipta yang kudus dan benar, dirinya sendiri. Tapi bangsa Israel menolak dia, supaya kamu tahu. Dengan apa? Membangun sebuah kerajaan. Padahal Bapa ingin supaya orang itu melihat semua orang Israel. Ini loh bangsa yang diinginkan oleh Bapa. Pusat pemerintahannya adalah pencipta. Makanya ada demokrasi, ada kerajaan, ada yang disebut dengan teokrasi. Pusat pemerintahan berpusat kepada pencipta yang kudus dan yang benar. Orang Israel pada awalnya begitu. Tapi karena mereka kepingin sama seperti orang lain, mereka berontak dan meminta raja. Makanya ada Saul. Amin. Saul, turun Daud, dan semua-semua. Makanya ada Ahab sekarang. Jadi kalau Anda melihat kisah orang Israel, seharusnya kamu bisa mengerti bahwa mereka itu dekat sama Bapa. Setuju katakan amin. Orang Israel betul-betul ada di jalurnya rancangannya Bapa. Harusnya orang Israel itu menyembah Dia yang kudus dan benar. Setuju katakan amin. Ya hidup itu harus. Bukan menyembah berhala. Bukan menyembah hal-hal yang tidak benar kakak. Tapi lihat kesalahan Ahab itu fatal. Fatal kakak. Dia mengambil seorang perempuan yang bukan dari keturunan yang diinginkan Bapa. Edom, seorang yang terlahir memberontak kepada ya hidup itu. Astaga, Anda lihat baik-baik ini kakak. Dia ambil perempuan ini kakak. Ternyata bukan perempuan baik-baik kakak. Dia disebut Isabel. Dia seorang yang mampu menguasai suami. Jadi kalau istri-istri menguasai suami, itu disebut dengan Isabel. Satu. Kasih tahu, istri-istri menguasai suami, membawa suami kepada hal yang tidak benar disebut Isabel. Karena Isabel ini membuat suaminya namanya Ahab itu bertekuk lutut di bawah kakinya. Sehingga dia mengajarkan Ahab untuk keluar dari iman percaya dia kepada yang hidup itu kakak. Keluar. Tidak usah lagi kau sembah dia yang kau sebut itu. Tidak perlu lagi engkau sembah dia. Mari sembahlah kepada dewa-dewaku, kepada Tuhanku. Itu Isabel. Dan Isabel itu cantiknya luar biasa. Jadi pesona ini memang dia menaklukkan laki-laki dengan pesonanya, dengan cantiknya. Dia menaklukkan Ahab ini dengan rayuannya. Nah, Anda perhatikan ini baik. Kenapa dia disebut Nabi Ah? Isabel ini seorang yang mampu menaklukkan laki-laki, membuat laki-laki itu takluk dan mengikuti apa yang diinginkannya. Baik kalau ini perempuan kuasai ini laki-laki supaya mengajar dia kenal Bapa. Kalau ini beda pak. Ini beda.
Ini perempuan bawa ini laki-laki yang harusnya kenal Bapa, bawa ini perempuan kenal Bapa. Ini kebalikan. Dia mempengaruhi Ahab. Lihat sebelah kiri kanan, hati-hati kamu. Kamu yang sekarang sudah kenal Bapa, besok-besok kalau Bapa izinkan kamu menikah, kamu harus bawa pasanganmu mengenal penciptamu. Bukan pasanganmu bilang gini, sudah masa muda itu sudah lewat, sekarang lu ikut saya, bukan saya ikut kau. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Makanya pakai otak, bukan hanya perasaan. 1, 2, 3. Pakai otak, ngomong kuat, pakai otak. Bukan datang jatuh cinta, lihat cewek cantik, wih ini sudah Tuhan, ini beta penjodoh sudah. Sedikit lagi dia jadi Isabel. Dia kuasai lu. Datang persekutuan kemudian dia bilang begini, oh pi persekutuan terus kalau ketemu Tuhan langsung susah. Lu sun urus katong leh, soalnya ada makan, minum leh, anak semua nangis leh, mau beli susu leh, lu berdoa terus. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, jangan sampai engkau ditaklukkan oleh laki-laki Isabel, perempuan Isabel. 1, 2, 3. Jadi ini bukan hanya ini karena tulisannya perempuan Isabel, tapi kan ada laki-laki yang menguasai perempuan hanya untuk apa? Memuaskan hawa nafsunya. Laki-laki hanya cuma menikah supaya apa? Supaya dia mengambil semua harta bendanya. Menikah dengan itu perempuan supaya apa? Dia membawa perempuan itu apa? Dia jual lagi di istri. Oh ada tuh di Alkitab tuh. Ada persetubuhan yang tidak wajar, yaitu bertukar-bertukar pasangan. Astaga, itu Alkitab tulis. Jadi hati-hati. Isabel di mana-mana. Nanti pulang sebentar, renungkanlah diri kamu. Kamu ini Isabel atau bukan? Kamu pelayanan-pelayanan, banyak pelayanan kiri kanan, tapi kamu ini apa? Menghasut semua orang untuk melakukan yang tidak benar di hadapan Bapa. Itu Isabel. 2. Kalau kamu seorang yang melayani Bapa, kamu harus mengarahkan orang untuk hidup seturut dengan apa yang Bapa inginkan. Bukan mengikuti apa yang kau inginkan untuk memenuhi kebutuhanmu. Tidak boleh. Ada amin? Roh Isabel, bukan roh Isabel. Isabel disebut Isabel. Itu apa? Dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu Isabel. Termasuk memakai ayat-ayat firman Allah, memakai ayat-ayat firman Tuhan ini kakak, untuk kepentingan pribadinya. Sekali lagi, ada banyak orang yang melayani Bapa dan memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk apa? Kepentingan pribadinya. Jadi kelihatannya rohani. Nah itu Isabel. Jadi kalau kamu lihat hamba Tuhan mulai begitu, Isabel. Bisa mengerti? Dan kamu, ketika kamu melayani Bapa dan kamu memakai ayat-ayat firman Tuhan hanya untuk kamu punya tujuan pribadi, Isabel. Kasih tahu, Isabel. Kamu jangan tambah A di bawah jadi Isabella, bukan Isabel. Apa? Isabel. Iya toh? Ada orang pakai ayat-ayat, mau pakai ayat apa saja. Pokoknya ayat-ayat ini, kalau Anda makan ini, Anda seperti Tuhan Yesus yang ada di Danau Galilea, lagi bakar-bakar ikan. Awe. Jadi ketika Anda makan ini ikan Tuhan Yesus, kamu apa namanya? Kamu juga merasakan 2500 tahun yang lalu. Wih, apa hubungannya kau pakai itu ayat dengan ini? Jual-jualan. Iya toh? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Isabel ada di mana-mana. Yang pertama tadi apa? Dia menguasai orang untuk dirinya sendiri atau untuk menentang Bapa. Itu Isabel. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, kalau dia model begitu Isabel. Yang kedua apa? Menghalalkan segala cara untuk apa? Memenuhi kebutuhan pribadi atau kepentingan dirinya sendiri. Termasuk memakai ayat-ayat suci. Memakai ayat-ayat Alkitab ini. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati, Isabel ada di mana-mana. Makanya kenapa Alkitab bilang apa? Biarlah engkau bisa apa? Memiliki roh atau karunia membedakan roh supaya lu tahu ini dari Tuhan atau bukan. Bisa ngerti tidak? Bukan tidak semua orang bicara Tuhan nama Tuhan dari Tuhan kakak. Belum tentu. Ada orang yang mengatasnamakan nama Bapa kita, tetapi perilakunya ke setan. Itu Isabel. 3. Mengatasnamakan Bapa, tapi kelakuannya ke suanggi, ke setan, tukang sihir. Lihat, Isabel ini siapa sebenarnya? Maka kenapa dia disebut Nabi A?
Nabi A itu kan begini, Nabi A itu nabi perempuan. Kasih tahu, Nabi A itu adalah nabi perempuan. Kalau nabi laki-laki, Nabi A perempuan, omong. Ya, supaya kamu jangan, Nabi A ini apa Nabi A? Nabi A itu nabi perempuan. Nabi itu laki-laki. Kasih tahu, Nabi A itu nabi perempuan. Kenapa dia disebut Nabi A? Karena dia ahli peramal, dia ahli sihir, itu Isabel. Dia bisa mengetahui semua hal karena dia menyembah Molok, dia menyembah dewa Molok, dia menyembah berhala-berhala, dunia orang mati. Lihat, hati-hati. Nanti saya kasih tahu kamu, kenapa bisa begitu. Ini perempuan ini jangan main-main, Kak. Dia bisa mempengaruhi Anda dalam satu komunitas, Anda dalam satu gereja. Sehingga Anda hanya cuma datang tapi tidak mengalami pertumbuhan dan terobosan. Kenapa? Karena banyak orang tuh terpengaruh begini. Dia datang, ini orang punya duit, ini orang kaya, ini orang punya segala macam. Bos, pelayanan, langsung mengajar. Langsung dikasih kepercayaan jadi ini, jadi ini. Itu yang membahayakan komunitas gereja, komunitas berjemaat, kakak. Kenapa? Ukuran orang itu fisik. Lihatnya ada doi, lihat ada uang, lihat oh ini orang kaya. Utama. Isabel. Hati-hati, hamba Tuhannya juga kena pengaruh. Yang datang juga bukan bilang ini tidak Pak, saya mau dibimbing di sini, saya mau bina di sini. Oh iya, oke. Merasa diri paling dia punya segala-gala. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Itu Isabel. Maka dia mulai atur-atur. Ingat ya Pak, khotbah hari ini 10 juta, Pak tidak boleh bicara yang ini. Pak bicara yang ini supaya saya punya tamu yang datang-datang tuh senang bergereja di sini, senang beribadah di komunitas ini, senang. Jadi Pak ini tuh 10 juta. Oke. Kasih tahu sebelah kiri kan, Isabel. Katakan Isabel. Iya. Kata Alkitab pada hari-hari terakhir apa? Mereka hanya mencari hamba-hamba Tuhan yang bicara untuk menyenangkan telinga. Kakak, menyenangkan telinga itu ada dua kak. Bukan hanya cuma menyenangkan telinga itu yang baik-baik, berkat. Tetapi yang kelihatannya keras, yang kelihatannya kasar, lihat. Tapi sebenarnya itu tidak ada isi. Kenapa? Orang kan lihat Anda punya hidup. Anda ngomong keras, harus begini. Tapi Anda pun hidup seperti apa? Itu yang harus Anda tahu. Mengenakan telinga. Dia hanya omong sah. Kok dia nanti sebentar ketong di belakang layar itu, ketong di belakang ini mimbar nih, ketong seomong damai. Pak tenang sah. Dia hanya omong di mimbar sah. Sebenarnya dia tuh sama kayak kita. Bisa diatur. Bisa diarahkan. Pak tenang sah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Isabel ada di mana-mana. Isabel ada di mana-mana, termasuk ada di dalam diri kamu. Kalau kamu kuasai orang untuk apa? Untuk dirimu sendiri punya kepentingan. Kuasai orang bukan untuk dibawa kepada Bapa, tapi untuk hal-hal yang tidak benar. Itu bahaya. Itu Isabel. Dia Nabi A, dia tukang sihir kak. Dia punya pengaruh dahsyat kakak. Kalau kamu nanti pulang di rumah, saya tidak bisa baca banyak-banyak di Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Raja-Raja ini cerita Ahab dan Isabel ini luar biasa. Isabel ini ketika dia menikah dengan Ahab kakak, dia mengambil 50 atau sekitar berapa ratus, 500 orang kak, nabi-nabi dari Baal untuk dibiaya hidup. Sedangkan nabi-nabinya Bapak dibuat apa? Dibunuh semuanya. Tinggal satu nabi namanya Elia yang menyelamatkan dirinya. Mungkin Anda pernah dengar cerita tentang Elia membunuh 400 nabi Baal. Nah itu di zamannya Ahab dan Isabel. Dia sihir, tukang nujum, ahli sihir. Artinya kalau namanya sihir, dia mampu mempengaruhi semua orang untuk tunduk sama dia, mengikuti apa yang menjadi arahannya. Itu sihir. So pernah lihat sihir toh? Lagu ini menyihir hatiku. Jadi Anda duduk, Anda berdiri, Anda dengarin lagu. Lagu itu menyihir. Lagu itu menyihir. Anda tanpa sadar lagu itu menyihir. Kan sihir itu terlahir dari kata-kata.
Kata-kata yang diulang, maka lahirlah mantra dan sihir. Kayak gitu. Jadi ketika dia berkata orang itu menjadi tunduk, itu sihir, Kak. Kecuali dia ada di dalam Bapa, mengarahkan orang untuk hidup di dalam Bapa. Ini mempengaruhi orang untuk mengikuti dia punya mau, dia punya keinginan, dia punya kebutuhan, dia punya kepentingan semua. Diarahkan. Ikut saya. Dia nikah, bunuh semua nabinya Tuhan. Bunuh nabinya orang Israel, bunuh. Elia sembunyi. Kemudian Elia datang dan menantang mereka semua, 400 nabi Baal. Disembelih, kan kamu dengar cerita mungkin di sekolah minggu. Nabi Baal itu ambil, gores-gores mereka punya tubuh seperti bikin tato. Jadi kalau ada anak bapak yang sudah percaya sama bapak, kemudian dia punya tubuh diberikan diri dia, untuk apa? Dibuat tato, digores-gores, mengkuliti kulitnya, itu Nabi Baal. Jadi kalau kau sudah kenal Bapa, kemudian lu bilang gini, tato saja. Untuk menjangkau orang tato, kau tunjuk harus tato, tidak boleh. Jangkau orang tato ya sudah kau bersih toh. Supaya yang tato itu merasa diri harus bersihkan dia pun tato. Tapi kan tidak bisa membersihkan, jadi bersihkan diri. Setuju katakan amin. Iya dong, bukan kau juga ikut tato. Hamba Tuhan, bertobatlah. Setuju katakan amin. Jadi jangan sampai seperti nabi-nabi Baal. Gores-gores mereka punya tubuh supaya apa? Terjadi mujizat. Ternyata tidak terjadi. Elianya doa 1 kali terjadi mujizat. Maka Elia bantai semuanya. Setelah Elia bantai 400 nabi Baal kakak. Kemudian berita itu sampai ke telinga Isabel. Isabel bilang gini, bunuh Elia. Maka Elia pun lari ketakutan menyembunyikan diri dia. Saudara yang dikasihi oleh Bapa, lihat Isabel punya pengaruh kakak. Jadi Anda pelajari hari ini, penting sekali. Isabel itu bukan hanya sekedar ini, saya hanya cerita supaya membagikan kamu punya pengertian itu, lihat diri kamu. Kalau kamu punya pengaruh ini kepada hal yang lebih baik, Kak, bukan Isabel berarti. Tapi kalau kamu ada di satu komunitas, satu tempat kerja, satu tempat kuliah, atau satu lingkungan, dan kamu punya pengaruhnya itu pengaruh yang benar, yang membawa orang untuk mengenal Bapa, bukan Isabel dong. Tapi kalau kau punya pengaruh ini, astaga, lu yang harusnya ini kena mempengaruhi orang, lu kena pengaruh. Akhirnya lu lebih Isabel daripada Isabel yang asli. Lu pun Isabel 2 kali lipat lebih jahat. Kenapa? Yang Isabel kalau mempengaruhi orang, itu akan menjadikan orang itu lebih jahat dari dia. Itu sihir, Pak. Kasih tahu, hati-hati kamu. Jangan sampai kamu jadi Isabel. Kamu tidak memiliki apa? Pengaruh yang baik. Katakan sebelah kiri kanan, bertobat. Terus lanjut ayat selanjutnya. Jangan dikasih hapus, Esther. Belum, di ayat 20 dulu. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabi A. Lihat, memberi kepercayaan untuk apa? Pelayanan, mengajar. Dan menyesatkan hamba-hambaku supaya apa? Berbuat apa? Zina dan makan apa? Persembahan-persembahan berhala. Kita nih bahaya. Jadi ini bicara tentang komunitas Kristen, komunitas bergereja, komunitas persekutuan seperti ini. Hancur gara-gara apa? Ada Isabel di sekelilingnya. Kasih masukan. Atau karena dia lihat ini orang sarjana teologi dan dia punya pengalaman pelayanannya oke, maka datang langsung mengajar. Oh, enggak bisa begitu kakak. Makanya kamu harus memiliki roh, membedakan roh. Apakah ini dari Bapa atau bukan? Nah, itu bisa kamu miliki kalau kamu dekat dengan Bapa. Makanya Bapa menggampangkan kamu untuk melihat seorang itu berasal dari Bapa atau bukan. Itu dari buahnya, kata Matius. Dari buahnya lah engkau akan mengetahui orang ini berasal dari Bapa atau bukan. Dari buah. Maka Anda harus melihat bibit, bebet dan bobotnya dia. Bukan kamu lihat masa lalunya, tapi lihat hari ini. Dia hidup benar kah tidak? Hidup seturut dengan apa yang Bapak inginkan atau tidak? Buah apa yang dihasilkan dalam dia hidup? Buah yang benar? Buah pertobatan? Buah keadilan? Buah perbuatan yang baik? Ada tidak dalam diri? Kalau itu tidak ada kakak, bukan masalah dia pendeta, hamba Tuhan, penginjil, atau orang yang sarjana teologi.
kemudian Anda membangga-banggakan dan Anda merasa bahwa dia ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tidak bisa. Jangan sampai Tuhan pakai anak kecil untuk apa? Menegur kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangan pernah merasa diri, ini hamba Tuhan besar, jadi kamu harus percaya dia selalu. Belum tentu, Kak. Hati-hati Isabel di mana-mana. Dia bisa mengarahkan kamu kemana. Makanya lihat, ujungnya kemana? Ke Bapa atau menuju maut. Hati-hati. Ini kan ngajar. Ngajar artinya membimbing orang, menasihati orang. Makanya kenapa Bapak bilang dalam Mazmur pasal 1, apa? Berbahagialah orang yang tidak berdiri menurut kamu. Itu Isabel. Wih, dia kakak, dia suka kakak, jadi kau tahu minta nasihat. Baik kau dikasih nasihat lu nih, ikut Tuhan benar, ini. Tapi karena lu sudah cerita, ini lu punya keluh kesah, lu pun jengkel-jengkel ini orang, lu di sini, langsung bilang gini, stop. Karena beta kayak lu, kakak beta peleng semua, wih. Ya hati-hati, katakan sebelah kiri kan, Isabel ada di mana-mana. Ya tahu, selain dia kasih pergunakan dia punya kecantikan, dia pemulut juga dia pakai. Kasih tahu, cantik tidak cukup, mulut dipakai. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ganteng tidak cukup, mulut dipakai. Ada orang cantik tapi mulut mati. Tidak Isabel dia. Dia hanya cuma orang kagumi dia punya cantik kemudian ikut dia. Baru dia mempergunakan mulutnya untuk mengeluarkan sihir. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati. Kalau Bapak lagi percaya kamu sebuah pelayanan, kemudian kamu bikin kersel, kamu melayani sama-sama. Oh, yang di kersel itu perempuan lebih banyak daripada laki. Laki hanya 3 orang. Perempuan ada 5 orang. Tinggal dua baku lihat terus, dua baku pilih. Kemudian bukan follow up tapi follow me. Bukan lagi menggiring Bapak, ini tidak menggiring Bapak bersama-sama. Kasih tahu sebelah kiri gini, Isabel. Jadi jaga diri baik-baik, jangan sampai bahaya kakak. Kan cinta ini kan mulai bertumbuhkan dari antar-antar. Antar-antar pulang gereja sama-sama, pulang komunitas sama-sama. Maka cinta itu mulai berkembang, bertumbuh, berakar, kemudian menghasilkan buah. Yaitu aku mencintaimu, aku juga mencintaimu. Kan begitu. Cinta ini kan orang lebih banyak kan dimulai cinta itu dapat cinlok. Cinta lokasi. Tiap hari ketemu, tiap hari bersama, tiap hari berjalan bersama, makan bersama, tiap hari kersel bersama, tiap pagi doa bersama. Wih. Lama-lama jatuh cinta. Kasih tahu sebelah kiri kanan, Isabel. Katakan Isabel. Orang itu mau berdoa bersama bukan untuk pacaran. Tapi ini laki tiba-tiba sudah memang sudah jatuh cinta. Wih. Beta bangun pagi, dia bangun pagi. Kayak katong dua ini satu hati. Waduh. Apalah Isabel. Katakan Isabel. Hati-hati. Ada juga orang yang sengaja-sengaja bilang, Pak saya mau minta didoakan, mau minta ini. Orang banyak minta saya di Facebook. Pak minta nomor handphone, ada yang minta di Marina bilang, kakak ada orang minta handphone. Itu dari Manado sana. Minta saya punya nomor, saya doa dulu ya. Habis itu di hati saya bilang, tidak boleh, tidak boleh kasih. 1 minggu kemudian ada teman saya hamba Tuhan, kemudian dia juga terjebak di situ. Dan dia dipaksa untuk bayar 25 juta kalau tidak videonya disebarkan. Jadi kalau ada orang tiba-tiba Anda tidak kenal dan minta untuk, Kak bisa minta nomor HP, untuk saya minta itu dilayani pribadi. Aduh lu cek dong Kak. Ini bukan doa cek, tapi memang harus betul-betul tanya sama Bapak. Setuju, katakan amin. Bukan ketong tidak mau, tapi kita juga harus menjaga kita berdiri. Tiba-tiba Isabel di mana-mana. Ya toh, kita bilang halo, muncul begini gambar, awi. Kata begini langsung dia screenshot. Kemudian dia sebar. Pendeta Victor Manikavola. Sudah ada begini-begini, bayar 25 juta. Waduh, beta uang tidak ada lagi begini. Langsung beta bilang gini, terpaksa sudah, terserah lu mau bikin apa naneo. Jadi hati-hati, Isabel ada di mana-mana. Dia bisa bikin apa saja, kan dia ahli sihir, ahli nujum. Jangan sampai kita terjebak. Karena kita semangat pelayanan, kita tidak pakai otak lagi. Ingat, semangat boleh, tapi semangat bisa menghancurkan kamu. Kenapa? Kebanyakan anak muda ini kan semangatnya itu membabi buta. Pelayanan, hajar. Pergi, hajar. Terakhir sudah ada apa-apa, lu noy bebecek kau sonde. Son bisa bikin apa-apa. Makanya kasih tahu sebelah kiri kananmu,
semangat disertai dengan pengertian itu penting. Bukan semangat dengan kebodohanmu. Itu hanya cuma membinasakan kamu. Semangat tanpa pengertian tidak akan pernah bisa membawa engkau kepada pengenalan yang benar akan Bapa. Jadi semangat itu modal utama. Itu modal. Tapi harus disertai dengan pengertian. Itu modal. Baru bisa berkenan sama Bapa. Tapi kalau semangat, tapi bodoh, hanya ikut orang bilang gini, pelayanan. Oke, pelayanan saya tidak apa-apa, Tuhan mengerti. Sekarang kita ajar kamu di sini. Kamu yang harus mengerti perasaan Bapa saya. Setuju, katakan amin. Kalau kamu diajak pelayanan, tanya sama penciptamu yang punya pekerjaan itu. Bukan asal-asal pelayanan. Setuju, katakan amin. Tidak boleh. Kakak doakan saya, tumpang tangan. Saya tipe orang tidak suka tumpang tangan. Kenapa? Alkitab ajar, jangan engkau buru-buru tumpangkan tanganmu kepada kepala orang, supaya dosa orang itu tidak tertanggungkan kepada diri kamu. Gila, buat apa saya tumpang tangan di Anda pun dosa saya yang tanggung, persetan. Tidak ada. Kecuali Bapak suruh saya, tumpang tangan saya akan pergi. Kenapa? Bapak bertanggung jawab atas hidup kamu. Tapi kalau tidak, enggak mau. Alkitab omong apa, beta hidup lurus begitu saya. Jadi angkat tangan saya. Tapi untuk sampai jamaah, aduh biar saja. Kenapa? Isabel di mana-mana. Ya, itu ada adik perempuan saya, kakak Nona Oematan itu. Tanya dia, kalau saya pelayanan pelepasan di rumah mereka. Kalau perempuan apa? Saya yang pelayanan atau kakak Nona yang punya tangan yang raba di mana-mana? Itu tanya dia. Pasti, Nona, tanya, sini, pegang sini, baru saya yang usir-usir. Tidak ada. Kenapa? Mana ada lu laki-laki kemudian lu raba? Raba sini, raba sana. Perempuan bukan setan yang terus kasih tahu sebelah kiri kanan, kau rusak sudah dunia ini nanti ya. Isabel di mana-mana. Jadi hati-hati. Katakan sebelah kiri kananmu, jagalah dirimu supaya kamu tidak terpengaruh dengan Isabel. 1, 2, 3. Ada di mana-mana. Ini bukan di dunia sekuler, Pak. Ini di dunia rohani. Ini rohani, Pak. Ini rohani. Lu jangan bilang ini sekuler pasti lebih parah. Lebih parah dalam rohani. Karena banyak orang rohani lebih munafik daripada orang di sekuler. Kasih tahu, hati-hati. Iya, banyak yang lebih munafik. Salam, tapi hati bilang gini, kita makan sandu ini kali. Ini untung pas di gereja nih, kecocokan minta salam sandu. Ya tau muka salam habis itu pas orang lewat. Yang ketawa biasa begitu. Kasih tahu sebelah kiri kan, itu Isabel, bertobatlah. Jadi ketika Anda menegur orang, tuluslah. Jadi jangan sampai tidak tulus. Memberi ucapan juga tulus dong, jangan sampai tidak tulus. Kayak gitu. Ada amin? Iya dong, kasih tahu sebelah kiri, harus tulus. Ya saya mau pergi ucapkan selamat di teman saya yang seorang Romo. Kemudian saya bilang sama istri, ini kita tidak tulus kah ini? Kita tulus kah tidak ini? Harus tulus ya, tulus. Saya bilang nanti sebentar dia pikir kita ada apa-apa lagi. Tidak, kita tulus, ini tulus kok, tulus. Oke, saya pergi tulus. Gara-gara tulus jadi saya pergi. Simbol dia lagi mengajar, saya bilang Romo selamat ulang tahun. Aduh saudara, sahabat. Jadi Romo bilang, ayo Om Victor doakan saya. Jadi saya doakan Romo hari ini. Karena ketulusan hati jadi saya doa. Kalau saya datang dengan embel-embel yang lain, pasti saya tidak doa buat teman saya, hamba Tuhan Romo ini. Gitu. Jadi harus apa? Hati-hati dengan Isabel ada di mana-mana. 1, 2, 3 katakan, hati-hati dengan Isabel. Nah, kamu lihat apa yang dikatakan Alkitab. Dia menyesatkan hamba-hamba Bapa supaya apa? Targetnya apa? Berbuat zina. Apa yang ada di otak kamu ketika saya berkata zina? Pasti yang di otak ketong adalah hubungan intim, adalah hubungan suami istri. Padahal ada yang lebih daripada itu, teman. Mari kita buka satu-satu. Saya minta waktu 10-15 menit. Keluaran 34 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Keluaran 34 ayat 15 sampai 16. Arti berzina yang pertama seturut dengan Alkitab. Keluaran 34 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca 2, 3. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan apa? Mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban
Yang pertama, arti berzina artinya mengikuti. Lihat, penyembahan kepada yang bukan penciptamu. Yang dikatakan oleh Alkitab dalam Wahyu, bahwa Isabel ini mempengaruhi jemaat Bapa, hamba-hamba Bapa untuk melakukan perzinahan. Yang pertama, ini hamba-hamba Tuhan tidak lagi menyembah yang hidup itu. Mereka bikin begini, mereka pelayanan, tapi penyembahan mereka itu bukan kepada Bapa, tapi kepada Mamon. Kepada apa? Uang. Motivasi mereka uang. Artinya apa? Berarti mereka berhasil dikuasai oleh Isabel. Ini yang ditantang oleh Bapa. Jangan sampai kita sudah melayani Bapa, kita dibawa Bapa naik terus, tapi motivasi hati kita terpengaruh. Artinya apa? Kita pun Tuhan jadi dua. Satu kaki di Tuhan, satu kaki di Mamon. Isabel berhasil mempengaruhi banyak hamba Tuhan, Kak. Yang pertama, bukan lagi fokus hati dan pikiran kepada yang hidup itu, pencipta yang kudus dan yang benar, tetapi kepada yang lain, Kak. Makanya dia bilang apa? Mereka berzina dengan mengikuti. Yang disebut dengan menyembah bukan Bapa yang kudus dan benar, itu artinya berzina. Jadi berzina yang pertama bukan dulu bersetubuh atau hubungan intim suami istri, tapi yang pertama adalah apa? Engkau tidak lagi menyembah kepada Dia yang menciptakan kamu dan saya. Kamu tidak lagi menyembah Dia yang telah mati di Golgota buat kamu dan saya, memberi pengampunan kepada kamu. Tapi kamu menyembah kepada yang lain. Uang, pekerjaan, usaha, bisnis. Kan banyak orang begitu. Orang tanpa sadar, hal-hal yang tadi saya sebutkan itu menjadi tuan atas dirinya. Kenapa menjadi tuan? Kenapa? Dia yang mengatur kamu, bukan kamu yang mengatur dia. Hati-hati. Bahaya kalau kamu punya diri di bawah kurungan duit. Ini, itu. Ada lagi tuannya adalah kekasihnya. Dia lebih takut dia pun kekasih ngomong daripada mama di rumah kalau omong. Dia pun kekasih kalau omong bilang gini, lu pilih beta atau putus. Sonde sayang, beta akan ikut apa yang sayang omong. Hai, lu pun bapak bilang begini, lu stop sudah dari laki-laki, putus. Bapak nih son kenal dia nak. Tiap hari beta dan dia nak, bapak belum kenal dia benar nah. Sudahlah bapak relakan bapak pun anak perempuan satu biji nih. Hei, orang tua itu lihat itu seperti Raja Wali di tempat yang tinggi, kakak. Dia melihat semua bibit bebet bobot dan masa depan daripada laki-laki yang kau cintai menurut cintamu, saudara. Tapi kau punya bapak, kau punya orang tuamu melihat semuanya itu dengan jeli. Maka dengarkanlah mereka. Ketika mereka bicara bahwa mereka tidak setuju, berarti memang benar itu bukan jodohmu. Jangan lu paksa. Bapak belum kenal nah. Beta belum datang ke sekolah bapak toh. Bapak cukup hanya lihat sebentar sah. Lu baru lahir 30 tahun di bumi, Kak. Lu pun bapak ini sudah 70 tahun, sudah 80 tahun. Lu omong dan lu pun orang tua lagi. Kasih tahu sebelah kiri kanan Isabel. Kan Isabel itu tidak taat, memberontak sama bapak. Termasuk kita ketika kita memberontak sama orang tua. Orang tua suruh apa? Kita tidak lakukan. Itu namanya Isabel. Bertobatlah. Orang tua suruh berdoa tidak. Orang tua suruh begini tidak mau. Mau pacaran, mau jatuh cinta. Belum waktunya itu tak usah. Sekolah. Kasih tahu, sekolah. Sekolah kau pintar, lu bisa hitung-hitung uang. Sekolah kau pintar supaya lu bisa kerja. Lu tidak sekolah, lu jadi apa? Dijajah. Makanya kalau kamu disuruh sekolah, sekolahlah dengan benar. Setuju katakan amin. Itu yang pertama. Jadi berzina itu artinya apa? Menyembah selain siapa? Iya, artinya menyembah Baal, menyembah berhala, menyembah yang bukan pencipta yang kudus dan benar yang telah mati di Golgota. Berarti apa? Berzina. Jadi bukan hanya sekedar bersetubuh. Nanti ada ayatnya bersetubuh. Ulangan 31 ayat 16, 1 Tawarik 5 ayat 25 sudah tidak usah buka. Ayatnya sama, bunyinya sama. Mereka jiplak ini. Ini saya kasih tahu supaya Anda pulang. Sama ya, sama. Rajin sekali buka Alkitab nih. Saya curiga kamu di rumah tidak pernah baca. Hanya di sini saja mulai buka. Isabel. Kenapa? Orang yang gampang dipengaruhi adalah orang yang tidak kuat dalam firman Bapa, dalam sabda Bapa.
Makanya kenapa Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak mengikuti nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan sabda Bapa itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kamu lihat, jangan dilihat apa saja yang diperbuatnya berhasil. Salah kamu. Kamu lihat yang disebut dengan berbahagia itu apa? Orang-orang yang kuat di dalam iman itu orang yang menyukai Bapa, menyukai hadiratnya. Jadi bukannya datang saja di persekutuan itu kamu suka, tapi di rumah kamu malas membangun mesbahmu sendiri. Kamu berjumpa dengan Bapa secara pribadi, harus di rumah kamu masing-masing. Setuju, katakan amin. Katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati Isabel di mana-mana. Imamat 20, zina yang kedua artinya apa? Ini masih sama seperti yang awal tadi. Imamat 20 ayat yang kelima. Imamat 20 ayat yang kelima. Ini mempertegas yang pertama. Allah-Allah lain, kalau di sini langsung dewanya dikasih tahu namanya. Maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya, dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia. Yakni berzina dengan apa? Menyembah dewa Molok. Dewa Molok itu kakak, dewa yang selalu minta darah bayi. Jadi sampai hari ini kalau misalnya ada gerombolan setan, saya tidak mau bilang gereja setan, karena gereja artinya dipanggil keluar daripada gelap kepada terang yang ajaib, amin. Tapi kalau disebut gereja setan, dari gelap ke gelap. Jadi jangan pernah memakai kata gereja setan. Bisa nangkap sampai sini? Pakailah saja bilang gini, GS, gerombolan setan, bukan gereja setan. Harus dipahami arti kata gereja itu dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Kalau gereja setan dipanggil keluar dari mana? Gelap kepada kegelapan yang paling gelap. Apa? Kan tidak tahu kakak. Jadi gerombolan setan itu kan selalu memakai, kalau kamu dengar cerita-cerita banyak orang bilang sudah ikut gerombolan setan, mereka selalu minta darah bayi. Bayi yang mana? Bayi hasil aborsi. Begitu. Jadi bukan sekarang kak. Dari dulu, ini sebelum Bapak Yasa kita Tuhan Yesus itu turun mati di Golgota kak. Sebelum itu kakak. Ini 10.000 tahun yang lalu. 15.000 tahun yang lalu ini. Orang sudah menyembah dewa Molok. Dewa Molok. Kasih bayi, dipotong, disembelih, diminum darahnya. Kasih tahu. Itu berzina. Ya. Habis itu baru dia punya makan makanan dong. Ditaruh di kuburan, ditaruh di mana-mana. Berbilang ini, siapa punya ini? Nasi tumpeng taruh di sini nih. Siapa pun ayam bakar pun enak, lagi bau-bau lagi enak. Nah, itu makanan berhala kak. Kemudian kamu pergi ke satu tempat, misalnya dia masih halaik, kemudian dia pukul di situ, kemudian dia baca-baca di itu di rumah adat, kemudian di tengah-tengah tiang, kemudian disukasi di makanan semua. Kemudian baru kamu pergi ambil begini. Harus makan ya, makan ya. Karena mana kalau menurut Anda? Makan atau tidak? Anda tidak makan, kami potong. Kalau posisi itu makan aja. Karena Anda tidak punya niat untuk mengikuti acara mereka. Tapi karena Anda diancam untuk dibunuh, saya pernah mengalami itu masalahnya. Harus makan ini, baru Anda bisa omong apa di sini, kami ikut Anda. Kamu pikir saya tidak makan? Makan. Saya pergi ke Timor Leste untuk penginjilan di satu tempat di Timor Leste. Tapi masuk di satu tempat kakak, itu ada ritual. Waduh, ini buat apa nih? Saya sudah sampai di sini. Bikin apa? Apakah saya pergi begini? Tidak. Saya bilang, kamu tahu saya siapa? Ya, ini hamba Tuhan. Saya di sini saja. Kakak udah maju saja, ikut. Setelah itu baru saya sikat di dalam rumah adat. Bertobat kamu semua ini. Kamu bicara dengan batu, kayu, pohon besar ini. Kau pikir dia bisa bicara? Iya bisa bicara Bapak. Lewat apa? Mimpi. Putar balik, bodok. Itu tidak kakak. Kalau yang sudah datang dengan mimpi itu setan, Isabel. Hati-hati. Jangan lu sudah kelaparan, lu pun kami bilang begini. Sudah kau tompi minta di bawah pohon tuh. Nanti sebentar, nanti dia ada kasih kau makan. Embat nersa.
kita sudah perkotong ambil apa saya yang bisa ketong makan, ketong hajar. Tidak bisa begitu, hati-hati. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Menyembah dewa Molok, berzina di hadapan Bapa. 1, 2, 3. Sama yang di atas ya. Yang ketiga, Imamat 20 ayat 6, bagian bawah. Ini yang suka lakukan ini, banyak orang Kristen di Timur, banyak begini. 2, 3, baca 1, 2, 3. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan Sekarang saya tanya, siapa di sini suka tanya di orang mati? Bayi, nenek, tete. Kalau kamu bilang tete itu orang Papua dengan Ambon bilang opa, tete. Aduh, tete, kalau tete masih ada di sini, makanya saya penghidup masih baik sekali. Tete, tolong bicara sama mama tete. Kasih sebelah kiri, lu pakai otak, orang sumati. Ya, kebanyakan orang tuh pakai arwah. Kalau orang penyembahan itu pergi ke permisi kayak Gunung Kawi misalnya, itu arwah semua. Sembah arwah orang mati kak, keluar. Kalau orang alor bilang apa? Dia punya roh nenek moyang yang mesti ikut. Itu arwah nenek moyang itu dunia orang mati. Pergi di batu-batu kubur omong, pergi di kuburan-kuburan omong. Lu pergi bersihkan, silakan bersihkan. Tapi kalau lu pergi kalau lu omong-omong, ya kalau hanya bersihkan silakan. Namanya mengingat orang punya kebaikan silakan. Tapi kalau sampai omong-omong, baik. Atau yang lebih ekstrim, lu di dalam kamar dompu foto baru lu bilang begini, baik, datang sudah, baik, datang sudah, mulai bergetar. Baik, sebentar baik pulang beta son antar baik. Itu seperti ke jelangkung. Anda pernah main jelangkung? Jelangkung di mana engkau berada, jelangkung, datang tidak diundang, pulang tidak diantar, mari jelangkung. Gila nih mah. Ya, kakak itu berzina di mata Bapak. Pokoknya omong dengan dunia orang mati, bicara dengan arwah orang mati, itu berzina di mata Bapak. Bukan kata saya, kata Alkitab dalam Imamat 20 ayat 6. Dan lihat, Bapak akan melenyapkan mereka. Jadi kalau kamu orang percaya sama Bapak, tapi kamu masih bertanya di dalam dunia orang mati, arwah-arwah, kamu masih percaya arwah, ada. Nanti kamu susah, tidak bisa kenal Bapak. Isabel itu. Ingat hati-hati. Jangan sedikit bilang ini, Tete sudah datang tadi malam. Jadi mama bilang gini, Tete bilang apa? Adi. Tete bilang kita bertobat semua. Wah itu luar biasa Tete datang kasih jangan nikmat luar biasa Tapi kalau Tete datang bilang gini, Tete bilang gini, mama sakit ini karena ada itu usi di sebelah yang datang tanam ini, don dia kasih makan tuh. Mama pikir-pikir siang-siang tadi memang ada susi satu datang kasih rantangan ini makanan. Aduh, iya mama, Tete bilang jangan makan, tapi mama sudah makan tuh, siap-siap saja tinggal 1 minggu ini. Wih, peramal. Siapa sini suka ramalan? Mari lihat garis tangan. Kalau Anda tes sidik jari beda dengan ini. Tes sidik jari itu melihat Anda punya potensi dalam diri. Kalau ramalan itu kan bilang begini, oh ini garis ini menujunya matinya cepat ini matinya. Kan orang pun tangan semua ini kan M semuanya mati. Jadi kalau begini ini umur panjang. Ini begini. Astaga. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, lu bertobat itu Isabel. 1, 2, 3. Kalau Anda sudah percaya sama Bapak, sekali Bapak tetap dia. Setuju katakan amin. Tidak boleh ada yang lain. Suka ramal-ramal, suka pergi tanya di dunia orang mati. Hai, stop sudah. Setuju katakan amin. Nah itu disebut berzina. Dan resikonya lihat, kata aku di situ huruf besar berarti Bapak sendiri yang akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Kenapa? Dia bukan tanya sama Bapak, tapi dia pergi tanya di dunia orang mati. Dia tanya orang yang sudah mati. Dengar baik. Dengar ini baik-baik. Jangan sampai engkau sesat. Ada amin? Ya, karena juga ada hamba Tuhan juga pakai arwah orang mati. Dia kasih sembuh tapi dengan kekuatan dunia orang mati.
Dia berdoa tapi pakai kekuatan dunia orang mati. Ada. Maka milikilah karunia untuk membedakan roh. Supaya engkau tahu dari mana dia berasal. Dari Bapa atau bukan. Setuju, katakan amin. Yang terakhir, Imamat 20 ayat yang ke-10. Ayat 10. Dua, tiga. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang, yakni berzina dengan istri sesamanya, pastilah keduanya dihukum. Baik laki-laki yang berzina itu, artinya selingkuh ini, itu kan selingkuh dong nih. Pelayanan selingkuh. Pelayanan tapi berdua, kesetinggal istri, kesetinggal suami. Kasih tahu sebelah kiri kan, Isabel. Katakan, Isabel. Iya toh kan ada toh pelayanan di sini. Pilih siapa dan tim pelayanan. Tapi sudah ada satu cewek di situ. Dan ada satu cowok di situ, mereka dua sudah janji. Nanti dong sampai di satu tempat nanti mereka dua tuh di kamar yang berbeda. Yang lain kamar berbeda dan dua sendiri. Setiap kali pelayanan begitu, sampai pada akhirnya ketemu naik ketemu batu kosonde. Itu berzina. Kata Alkitab keduanya dihukum mati. Mati. Kakak, dengar ini baik. Dia tahu pelayananmu. Dia tahu imanmu. Dia tahu kasihmu. Tapi dia mencela engkau karena engkau mengizinkan Isabel itu menguasai kamu. Oleh karena itu apa yang harus lu buat? Supaya lu tetap didapati murni di hadapan Bapa. Jangan biarkan Isabel itu menguasai kamu. Setuju, katakan amin. Jangan membiarkan iman kamu itu hancur. Dia mampu mengalihkan iman kamu. Tidak usah sembah Tuhan, lebih sembahyang ini. Tidak usah buat apa, lebih cepat dengan cara pintas. Pergi di kubur, lu omong 2-3 kali. Bawa itu kemenyaan, bawa itu bunga-bunga, bawa itu lupun cincin, sudah taruh di situ. Oh iya. Kalau di sini kubur-kubur, kalau di orang alor sana taruh cincin di mesbah. 1 minggu saja cincin sudah getar begini. Lu pakai sudah. Lu orang paling jago sudah. Orang pukul-pukul sudah. Ya. Ya manusia pukul tidak mempan. Tapi kalau malaikat yang pukul, kau Tuhan Allah yang pukul, mau bikin apa? Lu tetap drop, Pak. Dasar Isabel. Makanya katakan sebelah kiri kananmu, jangan pernah membiarkan satu pun Isabel itu masuk dan menguasai kamu. 1, 2, 3. Ada amin? Ada amin? Kita baca di Wahyu yang terakhir. Kalau kamu menyadari bahwa kamu sedang terjerumus di sana, kata Alkitab, Bapa masih tetap memberi kesempatan untuk kamu bertobat. Amin. Jadi kamu punya pengaruh ini baik atau tidak baik kan kamu bisa tahu. Oh, saya ini bawa orang kenal Bapa atau bukan. Saya bawa orang ini mencintai Bapa atau tidak. Kan kamu bisa tahu. Ayat 21 kan dia bilang, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Yang tadi kamu baca, penyembahan berhala, dunia orang mati, hubungan perselingkuhan kiri kanan, harus bertobat semuanya. Kalau Bapa sampai dia berkata sudah selesai dalam hidupmu. Ada amin? Lihatlah ayat 22, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dan dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Lihat, orang yang melakukan zina seperti Isabel, dia akan mengalami kesukaran yang besar. Tahu kesukaran yang besar. Orang sukar itu susah, itu kan hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Lu punya semuanya, lu miliki apapun yang dunia ini kasih lu punya, tapi lu tidak memiliki apa yang Bapa beri buat kamu. Sukacita, damai sejahtera hilang, susah hidupmu. Karena yang membuat orang itu bahagia kan karena Bapa, bukan apa-apa. Setuju, katakan amin. Karena ya hidup itu, lihat, jadi hati-hati ya. Kamu harus tahu akhir hidup Isabel, lihat saya. Akhir hidup Isabel itu dibunuh, dilemparkan dari jendela tempat yang tinggi, lantai 2 atau lantai 3, dilemparkan ke bawah oleh seorang namanya Yahu. Dilemparkan ke bawah, pecah, kepalanya hancur, pecah. Tetapi ketika para pasukan mau mengambil Isabel punya tubuh, tidak didapati lagi tubuhnya, hanya cuma kepala dan tangan dan kaki. Yang lain seluruh tubuhnya ini kakak dimakan oleh anjing. Seperti apa yang dikatakan Alkitab di Wahyu, aku akan melemparkan kamu. Jadi beresiko kakak. Ini Wahyu ini kakak untuk jemaat Tiatira itu luar biasa. Karena dia mainnya cantik,
dia mainnya tipis, kadang-kadang tidak disadari oleh kita orang Kristen, tetapi pada akhirnya kita sudah terjerumus baru kita sadar, beta su jatuh, beta su jauh dari Tuhan. Maka mari cepatlah sadar sebelum waktu itu tiba. Waktu yang mana? Kesukaran itu tiba baru lu sadar. Jangan sampai seperti itu. Ada amin? Yang berikut ayat yang ke-23. Baca sama-sama. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut ya zina ini. 24. Tetapi kepada kamu, lihat, tadi ini golongan yang hidupnya seperti Isabel, ini 24 beda. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain yang di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak, baca, aku tidak apa? Menanggungkan beban lain kepadamu. Kenapa? Dong hadapi tekanan besar tuh kakak. Kalau bapak lagi ini, setengah mati mereka. Oleh karena itu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai Bapa datang, supaya kamu tidak terpengaruh dengan apapun. Mari baca ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai, apa yang ada padamu, imanmu. Apa yang ada padamu, percayamu. Pegang itu kakak. Jangan terpengaruh dengan apapun. Jangan tergiur dengan apapun. Ketika orang tawar ini, kan kamu kadang-kadang begini, ketong kepingin ini, dan tiba-tiba ada di depan mata apa yang kita inginkan. Belajarlah untuk selalu melihat perasaan Bapa. Ketika lu masuk ke satu tempat yang baru, satu lingkungan yang baru, masihkah engkau memiliki waktu dengan penciptamu? Kalau itu hanya dapat merusak hubungan pribadimu dengan pencipta, merusak keakrabanmu dengan yang hidup itu, luar. Lebih baik engkau menjaga perasaan Bapa daripada engkau hanya cuma memuaskan keinginanmu. Oh, saya sudah kepingin masuk di paduan suara yang ini. Seperti tadi Frankie kan saya hajar terus nih berapa hari. Pakai otak. Dia belum merasa, sedikit lagi Frankie. Karena kami kenal. Kalau iman tidak kuat, ya sebentar lagi. Kalian bukan lihat lagi Frankie. Isabel, hati-hati, ada di mana-mana. Katakan sebelah kiri kananmu, apa yang ada padamu, pegang itu sampai Bapa datang. 1, 2, 3. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya.